Tapi itu nggak, jalan sukses itu nggak dari sana. Bukan scam ya bokap lu ya? Dia bilang tuh dari mental. Mental. Ada orang yang nggak sekolah tapi bisa sukses. Oh iya. Nah itu karena mentalnya udah bener. Jadi ada education tuh dibagi dua. Academic education tuh dari sekolah sama financial education. Nah walaupun kita nggak ada academic education nih, tapi kalau financial educationnya kuat dari rumah gitu ya, itu pasti jadi sukses. Nah jadi yang biasa nggak diajarkan orang tuh financial. Kayaknya gitu ya. Zaman dulu itu pembelinya banyak, yang jual dikit bro. Oke. Jadi bapak gue dulu lihat, misalnya di Indonesia banyak nih pembeli motor. Dia cuman impor motor dari Cina, dia jadi kaya bro. Udah. Zaman sekarang yang jualan motor banyak, yang belinya dikit bro. Iya, supply demand-nya begitu. Iya, terus misalnya gue punya temen ya, misalnya dia tuh dulu importir payung bro. Kaya banget, anaknya sampai sekolah di Singapura, kecil di Singapura, gede di Amerika. Cuman impor payung, sekarang tapi susah hidupnya. Nah, kok bisa? Karena semua orang bisa berjualan payung sekarang. Oh, dibukanya marketplace, dibukanya ini gampang jualan semuanya. Iya, zaman dulu dia monopoli, dia yang jualan payung cuma dia doang. Orang-orang daerah beli sama dia di Pasar Senen, dia bisa jual satu Indonesia. Sekarang semua orang bisa jualan payung, bro. Udah jadi miskin sekarang. Industri jadi sunset. Tapi lebih dia masih susah aja. Susah aja. Jadi dia harus cari industri yang lain. Sekarang susah. Menurut saya sekarang kalau impor barang Cina udah susah, nggak bisa sekaya dulu. Dulu kan impor barang Cina pasti jadi kaya. Sekarang impor barang Cina nggak bisa kaya. Susah. Mau makan bisa, kaya nggak bisa. Gue maunya kaya. Capek-capek deh gue saham aja. Itu akhirnya menjadi trigger utama. Trigger utamanya one day dua perusahaan orang tua gue kan ada yang udah IPO. Terus rata-rata teman-teman dia tuh banyak pengusaha IPO, perusahaannya udah IPO juga. Nah, one day yang membuka mata gue itu gue sekitar umur 27, ada satu Konglo, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya. Dia bilang, lu kalau mau kaya, lu nggak bisa cuma jualan barang lu harus ngerti saham. Karena yang kaya itu dari sahamnya, bukan dari dagangannya. Lu bisa nyangkul ya sampai bongkok, lu nggak bakal kaya-kaya. Kayanya itu dari sahamnya. Karena kecepatan harga saham naik itu lebih cepat daripada lu dagang. Contoh lu jualan kan butuh waktu ya. Butuh marketing, butuh waktu. Sedangkan saham tuh setiap hari bisa naik. Lebih cepat dari sahamnya. Semua orang terkait. Hampir di obrolan kripto dulu bentar ya. Boleh. Gara-gara lu udah mention kripto nih. Boleh. Mampir di sini berarti kenapa lu bisa crash? Biar teman-teman belajar salah dari timing sini. beli. Jadi sebenarnya kalau kripto itu ada cycle-nya. Kalau kita salah cycle, kita masuk ke cycle yang bearish, kita belinya di pucuk, ya itu turun, udah turunnya nggak tahu kapan dia naik, nggak tahu gitu loh. Cara mitigasinya menandakan bahwa ini bakal bullish, bakal naik nih. Nah, Oke, dia ada sentimennya. Kalau dia mendekati halving dia baru naik. Misalnya, tapi katanya sekarang setelah jauh dari halving dia bisa turun. Ya katanya sih sekarang berubah ya cycle sekarang ya. Tapi kan ya we never know ya. Jadi kalau mau mendekati halving tiap 4 tahun sekali dia mungkin 1 tahun sebelum halving dia naik. Kayak sekarang nih. Harusnya kayak 2 tahun lagi. 2 tahun lagi baru menuju halving. Di 2022 kemarin ya? Yes. Berarti tahun depan kalau mau turun itu? Iya, tahun depan. Kalau cycle-nya harusnya tahun depan turun. Kalau dengan cycle yang masih belum berubah ya? Iya, cycle lama. Kalau nggak tahu ya tahun ini dia bakal berubah jadi cycle ini atau nggak tahu, kita nggak tahu ya. Gitu. Nah waktu itu gue beli timingnya salah 2017 karena itu udah jauh dari halving, crash ya. Oh, halvingnya 2000 berapa waktu itu? Gue lupa ya karena kalau nggak salah 2016 kali ya. Oh, 2016. Lu beli pas lagi setelah turun. lewat, iya turun. Jadi lu beli di atas. Iya. Lu beli misalnya nih, misalnya ada harga 100.000, ya kan? Lu beli di pas di 100.000, tiba-tiba dia turun. Terus turun setiap hari turun. Gue setiap hari lihat, setiap hari turun. Udah gue tutup, gue nggak lihat lagi. Lu masuknya berapa? Lu beli berapa? Dulu kan masih miskin ya bro. Dulu gue cuma punya duit sekitar 100-200 juta. Gue all in, udah zong. Mungkin tinggal sisa berapa ya? Tinggal sisa dari 100-an juta itu mungkin tinggal sisa 10-20 juta lah ya. Koin apa? Macam-macam bro. Dulu gue beli Doge lah, Bitcoin ada beli sedikit, ada beli apa Stellar lah, kayak gitu-gitulah ya, macam-macam lah ya, aneh-aneh lah. Oh, aneh-aneh. Kenapa lu yang aneh-aneh? Kan dulu belum ngerti gorengannya ya. Tapi itu dulu top 10. Gue beli top 10 aja. Dulu belinya di Indodax, namanya belum Indodax. Namanya masih bitcoin.co.id. Gue beli di sana.
Dan waktu itu kalau lu simpan Bitcoin mungkin berbeda cerita kali ya. Iya, lo kalau gua tahan. hold ya, iya. Berapa? Sayangnya Bitcoinnya dikit. Banyakannya itu yang aneh-anehnya lebih banyak. Karena gue dulu merasa kayak Bitcoin udah mahal nih, gak bisa kemana-mana. Gue carinya yang kecil-kecil, yang aneh-aneh, Doge lah, iya Stellar lah, gitu ya, aneh-aneh lah, biar murah. Kan gue pikir bisa naik tinggi, tapi semuanya rugi, ambrol. Begitu Bitcoin ambrol, semua ambrol bro. Saham. Nah begitu di saham gue untung terus bro. Gak pernah rugi? Gak pernah. Pernah rugi pasti pernah, tapi kecil. Keuntungan lebih sering untung daripada rugi. Boleh dong tipsnya? Nah, tipsnya itu karena saham itu kan perusahaan. Dia gampang dianalisa. Bisa dianalisa laporan keuangannya. Prospektusnya? Iya. Yang penting tuh cari barang murah. Selama dia murah tuh gak bisa rugi lah. Ya, tapi tahu dari mana nih perusahaan ini bakal winning ke depannya gitu loh? Kalau gua lihatnya ya, pertama valuasinya harus wajar. Sama kedua, dia harus ada corporate action. Corporate action itu ibarat kayak ada promo lah. Corporate action tuh misalnya tahun depan kita bakal stock split. Atau misalnya akhir tahun ini kita bakal ada right issue. Akan ada penambahan aset baru. Akan injek tambang baru. Nah itu sahamnya bakal naik bro. Nah gue carinya yang ada injek aset. Lu kalau takut rugi lu gak bisa untung. Jadi dari dulu gue mentalnya berani rugi gitu. Oh jadi 1M ya gue balik lagi jadi 500. Terus dari 500 ini gue jual 4 saham ini, gue masuk ke satu saham yang Arto namanya. Nah Arto ini meledak bro. Industrinya apa? Industri bank digital. Jadi tadinya Arto itu bank kecil dari Bandung. Dia diakuisisi sama investornya Gojek, sama Patrick Waluyo. Di situ gue masuk all in. 500 juta itu. Meledak 20 kali lipat bro. Hah? 2000%. Sebentar. Lu gimana cara bacanya kalau ini bakal terbang? Gue merasa nih kayak perusahaannya masih kecil banget, jelek gitu ya. Terus udah gitu kan gue lihat kan, wah Patrick Waluyo nih orang jago banget. Dia investornya Gojek kan. Harusnya jadi sesuatu lah, masa gak jadi sesuatu gitu kan. Udah gue cuma pikirnya sesimpel itu. Dulu ya sesimpel itu, gak ada yang aneh-aneh bro. Terus udah gue all in aja. Toh ini kan masih awal-awal, masih busuk banget perusahaannya. Pasti nanti kalau dia jadi sesuatu, pasti sahamnya naik dong. Udah gue pemikiran seperti itu doang. Gue beli, gue hold. Jadi gue hold 6 bulan sahamnya gak naik. Begitu dia naik bro, wah naiknya cepat sekali. Dalam 2 tahun itu gue hold naiknya 2000-an%. Jadi berapa? Jadi belasan. Yang tadinya lu bilang 1 Iya. miliar dibagi 5, lu 0,000 nah, gitu kali ya? sekarang ada triknya. Saat duit lu kecil, lu jangan masuknya yang perusahaan gede-gede bro. Kalau contohnya lu duitnya misalnya 500 juta, lu masuk ke BCA nih, lu cuma dapat 0,0000001%. Tapi kalau lu beli saham yang kecil, perusahaan yang kecil, lu mungkin dapatnya nggak 0,000, tapi lu dapatnya 0,1. Oh iya. Persentasinya lebih gede. Betul, tapi itu kan itu kuncinya dulu nggak ngerti gua. Betul. Cuma gini bro, itu kan di atas kertas ya. Di atas kertas. Tapi maksud gua. Tapi kertasnya bisa dijual. Iya. Tapi maksud gua dengan 0,00000 di perusahaan yang valuasinya, yang Gede. perputarannya gede, artinya jalan, artinya produktif, nasabahnya jelas, marketnya jelas, apa segala macam sudah proven lah. Dibanding 0, jangan kan 0, deh 1% aja. Tapi kan lu nggak tahu nih running apa kagak, ada pembelinya apa enggak. Nah, gue sekarang bisa make sure. Yang penting pemimpinnya bagus. Karena pemimpin yang bagus bakal bikin perusahaan ini bagus, bro. Nah, waktu itu karena di sini ada si Patrick Waluyo itu. Oh iya. Gojek aja dari cacing dia bisa bikin jadi naga, bro. Jadi wah sekarang jadi empire ya, ride hailing nomor 1 di Indonesia lah. Udah hijau belum bukunya? Hah? Udah hijau belum? Kayak baru hijau ya. Baru hijau. Berarti masih bagus rugi-rugi. kan? Ya, Berarti bagus kan? Masih bagus Berarti ya. bagus dong Patrick Waluyo kan? Ya manajemennya. Cuman menurut gua kalau Gojek itu kan industri agak susah ya. Karena kan hire-nya orang-orangnya pinter, gajinya gede-gede. Jadi susah buat untung. Industrinya lah yang sulit. Gitu. Ini gamenya beda lah. Gamenya beda. Nah tapi dari situ gua ngerti kalau perusahaan yang udah gede kayak BCA bisa naik nih. Tapi naiknya susah, pelan. Makanya return rata-rata BCA itu paling cuma 7-15% setahun. Karena makin gede, saham ini buat naik itu butuh uang yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau perusahaan kecil, itu duit sedikit aja naik bro. Cepet naiknya. Oh ya karena murah. Dan lo punya share gede. Iya, dan lu ke sisi jadi gede. Gue selalu mainnya kayak gitu. Berangkat dari why ya. Kenapa ya ada
ada seorang konglomerat mau mengakuisisi ini, berarti dia lihat potensi gitu ya? Nah, iya, udah gue mainnya gitu selalu, bro. Selalu jadi gede. Selalu. Jadi dari sini untung 2000%, jadi belasan miliar. Gue jual sedikit, gue masuk ke yang lagi diakuisisi lagi, jadi lagi 2000% lagi. Itu jadi gue punya duit puluhan miliar. Itu dalam jangka waktu setahun 2 tahun, setahun 2 tahun gitu, bro. Cepet sekali. Oke, bentar bro. Lu baca itu gimana caranya? Oke lah, Pokoknya di perusahaan terbuka. Enggak baca ini, story-nya. Ini di perusahaan ini itu semua lengkap di pembeli. Jadi menurut gua mendingan jaga nama baik. Gitu. Jadi gua tolak-tolakin juga sama kayak lu. Jadi kita harus hindari yang mainnya mafia-mafia cuma mau cari untung sesaat. Yang kita mau tuh perusahaannya grow. Bukan cuman lu IPO, ambil duit, exit. Itu harus kita hindari yang ini. Berarti berita yang lu pegang, dia udah pasti confirm dia masuk di perusahaan itu? Yes. Kalau cuma masih kayak digadang-gadang, dia nggak mau. Jangan, yang kayak gitu nggak boleh. Kalau misalnya masih digadang-gadang, kayak masihnya kayak ada yang mencurigakan ya, gue langsung jual bro, takut. Karena itu ya dia cuma mau keuntungan sesaat. Yang kita mau itu perusahaan untung, investor untung, kita sama-sama untung, jalan bersama-sama. Kalau misalnya cuman si pengusahanya untung, dia exit, investornya makan tulang, gue nggak mau. Kita mau sama-sama makan daging, nggak mau pengusahanya makan daging, investor makan tulang. Nah, di dunia ini banyak lah. Suku bunga bermain kayak kemarin di Powell di The Fed. Ya kan suku bunga naik turun apa segala macamnya. Justru kan turun Pak waktunya beli. Iya, tapi kan untuk nahan anti badai inflasi versi lu kalau di saham gimana? Anti badai pegang cash, begitu dia turun, gua hajar masuk lagi. Lah kan cashnya kena inflasi. Inflasi, kenaikan saham lebih cepat daripada inflasinya. Inflasi sehari dari gua lulus Amerika ya, waktu gua di Amerika itu dolar itu 9.000. Sekarang itu dolar udah hampir 16-17 ribu ya. Berarti inflasi di Indonesia itu dalam 10 tahun tuh 50%. Ya lumayan parah sih. Berarti setahun tuh bisa kurang lebih ya, more or less bisa lebih bisa kurang sekitar 5% setahun inflasi di Indonesia. Tapi kan return saham gua setahun di atas 5%. Jadi gua udah mengalahkan inflasi sebenarnya. Berapa? Ribuan. Tahun lalu gue 400% portfolio gain. Setahun. Masuk di Sampani, Pantai Indah Kapuk. Oh gitu. Iya. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Ini kan tahun lalu ya. Karena sesama Cindo, lu support Pantai Indah Kapuk. Enggak. Karena waktu itu tadinya dia perusahaan kaleng. Diakuisisi. Nah itu gue sukanya mainnya gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan jelek yang diakuisisi, gue mainnya kayak gitu bro. Sinyalnya gara-gara ini kenapa nih ya? Iya, gitu ya? Ini kok perusahaan kaleng murah banget nih, kayak udah kayak nggak hidup nggak mati gitu. Tiba-tiba diakuisisi Agung Sedayu sama Antoni Salim. Wah, ini pasti jadi sesuatu nih. Udah gue mikirnya simple aja kayak gitu bro. Pemain-pemain itu lagi ya. Iya. Masa sih pemain itu asal nyaplok-nyaplok doang. Iya kan. Udah gue mainnya hinnya kayak gitu bro. Jadi gue selalu cari saham yang diakuisisi. Gue ngundang-undang orangnya itu biar variasi lah nih tayangannya, biar lu bisa milih gitu. Jadi menurut gue boleh masuk, tapi kan tergantung keyakinan ya. Kalau gue nggak gitu yakin, jadi gue nggak berani masuknya terlalu besar lah. Mungkin 5-10% ya mungkin gitu. Tapi lebih dari itu gue takut drawdown, harta gue hilang setengah, kan nggak lucu gitu ya. Atau misalnya ya nggak tahu lah, nggak ada yang tahu kan. Soalnya di dunia ini nggak ada yang pasti bro. Dulu gue selalu ngomong ya, pasti dimaki juga. Di dunia ini nggak ada yang pasti gitu loh. Cuman mati doang pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Nggak ada bisnis pasti untung, nggak ada. Jangan pernah ngomong bisnis pasti untung, nggak ada yang pasti untung. Gitu. Saham pasti naik, nggak ada yang pasti naik. Bisa naik bisa turun. Jadi dunia ini nggak ada yang pasti. Nah tapi kalau belum kaya harus agresif. Jadi kebanyakan orang tuh masih miskin, terus dia takut agresif. Justru sama nih kayak kita main bola. Kalau kita masih kekurangan angka, kita kan harus agresif nyerangnya gitu loh. Begitu udah ngegol 1-2, kita mainnya defensif. Keuangan juga sama. Kalau lu masih miskin, lu harus agresif. Gitu. Harus kerja terus, jangan tidur lo. Ya, kalau lu belum sukses jangan tidur. Kerja terus. Tidur nanti tunggu mati.